Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Isalgi Fari Ahmad pada pembahasan mengenai seputar penganalisaan terhadap aplikasi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Nah, tentu pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan crowdfunding. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa itu sih crowdfunding itu? Nah, crowdfunding itu adalah aplikasi atau sebuah sistem yang mengumpulkan dana pada satu tempat untuk kepentingan tertentu. Wah, salah satunya adalah semisal teman-teman tahu gitu, misalkan ada bencana alam dan lain sebagainya, itu butuh penggalangan dana atau proyek-proyek nanti ditentukan gitu. Jadi ada juga jenis-jenisnya, ada yang non profit dan profit. Yang profit itu biasanya ada misalkan perusahaan yang meminta uang untuk eh, pembangunan perusahaannya gitu. Jadi setelah misalkan teman-teman itu udah bisa mengumpulkan uang ya gitu. Jadi misalkan udah perusahaannya itu jadi salah satu milik teman nanti dapat uangnya seperti itu. Sistemnya intinya dia mengumpulkan dana di satu platform tertentu dan nanti diberikan gitu. Jadi hampir mirip seperti peer to peer, tapi kalau peer to peer itu ya dia antar orang gitu kayak si borrower sama si lending gitu, lender. Nah, kalau ini beda itu tergantung dengan sistem crowdfundingnya. Nah, salah satu yang mau saya bahas yaitu aplikasi Kita Bisa. Apa sih aplikasi Kita Bisa itu ya? Itu aplikasi crowdfunding yang berkaitan dengan eh, crowdfundingnya non profit, itu nggak ada profitnya. Nih, bisa dilihat di tampilan sini, teman-teman. Ini tuh adalah aplikasi tampilan dari aplikasi Kita Bisa. Kita Bisa itu aplikasi yang mendukung teman-teman untuk memberi kebaikan. Atau ya, misalnya untuk zakat, untuk donasi, untuk sedekah, dan lain sebagainya. Untuk membantu orang-orang yang mungkin kebutuhan. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini dapat dilihat nih. Di sini ada isi otomatis dan lain sebagainya. Jadi, mungkin saya akan menjelaskan gitu beberapa fitur dan nanti kita bisa lihat lah pokoknya di aplikasi ini kita review aja. Nah, untuk pertama itu kita bisa di kantong donasimu gitu. Jadi diisi berapa, terus nanti mau bayar pakai apa. Di sini ada di jadwal otomatis berapa isi kantong dan seterusnya. Untuk isi kantong ini nanti juga bisa dibikin secara otomatis gitu. Tadi kan isi otomatis ini. Jadi dilihat misalkan eh jadwal pengisiannya gitu. Jadi berapa pengisiannya nanti bisa di setting sendiri, teman-teman. Di sini juga ada donasi otomatis, donasi, zakat, sedekah bergulir, galang dana, volunteer trip, akikah warga lainnya. Kita bisa dapat lainnya tuh dilihat di sini koperasi aktivitas dan data. Nah, di sini ada cara baru sama kayak info-infonya, penggalangan dana juga nih bisa misalkan teman-teman mau berbagi gitu. Jadi tinggal diketik aja baru donasi sekarang ya ada tulisan donasi sekarang. Nah, itu dari yayasan berapa nanti bisa dilihat nih kabarnya gimana. Nih, apa riwayatnya donasinya. Jadi sistemnya berarti kalau misalnya kita secara anak sistem informasi, bagaimana program itu bisa membaca berapa orang gitu. Data-data ini bakal di input terus. Misalkan ada pembayaran mungkin menggunakan dan apa GoPay dia udah bekerja sama gitu. Jadi datanya itu bisa masuk terus diakumulasikan gitu di akun table lah, pokoknya di akuntansi, terus nanti baru bisa lihat pencairan dananya belum ada pencairan dana, jadi emang belum dicairin dananya biasanya. Terus ada doa-doa orang baik juga di sini, bisa doa. Nah, baru donasi berapa misalnya 20.000, metode pembayarannya apa aja tuh banyak kan, tinggal pilih aja. Jadi seperti itu sih metode untuk pembayaran crowdfunding ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk crowdfunding donasi saya. Nah, jadi mungkin juga kalau orang yang beragama Islam ya ada tuntunan untuk
sedekah di setiap jam subuh gitu, subuh setelah subuh nanti bisa di otomatis gitu teman-teman sedekah dimanapun. Jadi nanti sedekahnya tinggal diatur untuk per inbox sini bisa melihat pesan dan sebagainya. Terus juga di donasi ini bisa dilihat donasi apa sih yang mau kegiatan bencana alam kah, berita, bantuan pendidikan dan lain sebagainya. Pokoknya dia ini tuh crowdfunding non profit gitu diberikan untuk kita membantu orang yang tidak mampu, teman-teman. Kalau lebih seperti itu, saya dapat lihat juga akun, ada pengingat donasinya, voucher donasi, saya apa menunaikan zakat, ya, akuntabilitas dan transparansi. Mungkin ya di sini sangat penting ya. Jadi di sini kasih tahu. Nah, saya menarik gitu kan. Kemarin kan ada pembelajaran dari Pak Ade Andri mengenai sistem blockchain yang sedang tren gitu di dunia itu. Ya, terutama ya mungkin di luar negeri gitu. Peralihan dari Web 2 ke Web 3. Web 2 ya kayak yang kita tahu lah, dan Web 3. Nah, saya pernah sharing-sharing sedikit bersama kelas. Dia membuat aplikasi crowdfunding, bukan membuat, dia merancang buat eh, skripsinya itu mengenai crowdfunding untuk eh ya dengan berbasis blockchain. Jadi nanti ya yang kayak tadi riwayat-riwayat yang bisa itu jadi nggak bakal bisa tahu gitu. Nggak bakal ada yang bisa mensalahgunakan uang yang ada di crowdfunding tersebut karena data-datanya, uangnya, alur kasnya itu kelihatan teman-teman. Beda dengan eh, seperti ini. Kalau seperti ini kan sentralis, jadi bisa aja orang-orang di dalam sini juga bekerja sama untuk eh, menipu gitu kita semua. Cuma kalau misalkan kita pakai blockchain ya kita lebih terpercaya gitu, lebih akurat lah. Nah, kurang lebih ya seperti itu teman-teman. Jadi di sini juga tuh udah tahu berapa terkumpul. Jadi diakumulasi. Ya kalau teman-teman tahu sistemnya berarti menambahkan semua data dan habis itu nanti dijumlahkan gitu. Kalau di sistem informasi di bagaimana sih cara membuat sistem informasinya kan kita tahu gitu. Sistem informasi itu apa? Yaitu eh, inputnya data-data dari luar gitu. Udah kita buat di aplikasi ini data-datanya terus diolah dan dioutputkan. Outputnya menghasilkan apa? Menghasilkan informasi-informasi seperti ini terkumpul berapa dan sebagainya. Jadi ya eh, teman-teman pasti tahu lah mengenai bagaimana merancang atau menjadi product management. Ya sekarang sekarang mungkin developer tuh banyak sekali ada AI prompt gitu. Misalnya ketika kita jadi eh, salah satu yang bekerja di IT ya banyak teman-teman. Ada project management, ada eh, machine learning developer dan lain sebagainya yang bergerak dalam membangun aplikasi yang berguna buat kita semua. Jadi seperti itu kurang lebih pembahasan untuk crowdfunding ini. Jadi misalnya teman-teman ada sharing-sharing mengenai pembahasan crowdfunding atau ya dan lain sebagainya terkait sistem informasi akuntansi dan keuangan, justru karena kekurangannya atau mungkin keterbatasan ilmu yang saya dapatkan bisa menjadikan kita tuh saling membantu gitu, saling memahamkan untuk eh, bagaimana sih mengimplementasikan sistem informasi akuntansi dan keuangan pada dunia kerja atau dunia nyata atau mengembangkan ilmu yang kita inginkan. Jadi teman-teman ya semoga ya kelar dari sini gitu, dari beranjak dari pembelajaran yang Pak Ade berikan dapat eh, ya menjadikan kita tuh tahu bahwa sistem informasi itu jurusan seperti apa, jurusan jurusan yang bergerak seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ya untuk pembahasan mengenai kipas ini ya seperti itu aja gitu. Jadi kurang lebih baru kulit-kulitnya gitu. Secara dalamnya mungkin seperti itu kurang lebih. Gitu. Eh, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah mungkin datangnya dari saya dan jika kata-kata yang benar mungkin datangnya dari Allah. Mata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ada pertanyaan,
silakan di kolom chat aja atau mungkin bisa hubungi saya langsung aja kalau misalkan punya nomor saya. Oke, bye-bye.